Baik, pemirsa, setelah kita mengikuti agenda Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh Pak Dhanil Anzar Simanjuntak, saat ini kita sudah berada di ruangan beliau akan membahas lebih jauh bagaimana kemudian pencapaian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 1 tahun ini dan juga fokusnya terhadap Kementerian Haji dan Umroh. Pak Dhanil, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung di sini. Setelah berjalan tadi berapa menit Pak? 20 menit ya dari Tangerang Selatan? 20 menit ya, dari Jurang Mangu sampai secara ke waktu kantor. Efisien. Lebih efisien. Ketimbang menggunakan mobil dinas misalnya. Iya, bisa 1,5 jam dari rumah saya sampai ke sini. Oke, baik. Berbicara soal terobosan Pak Dhanil, salah satu terobosan yang paling penting di era Presiden Prabowo Subianto adalah membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Setelah puluhan tahun Haji dan Umroh dikelola oleh Kementerian Agama, ini adalah pertama kalinya dikelola oleh kementerian sendiri, Haji dan Umroh. Apa sebenarnya yang melatar belakang pembentukan kementerian ini? Pertama ada alasan pragmatisnya, kemudian dua ada alasan historisnya. Alasan pragmatisnya adalah kalau Mas Said lihat visi besar dari Presiden Prabowo itu ingin melakukan spesialisasi terhadap semua sektor yang memiliki skala ekonomi besar. Bagi Presiden Prabowo, skala ekonomi dari kegiatan haji itu sangat besar. Data Kementerian Investasi misalnya menyebutkan potensi ekonomi dan jumlah uang yang berputar di sekitar kegiatan perhajian itu bisa sampai 40-60 triliun per tahun. Dengan jumlah jamaah menurut data Kementerian Agama itu 1,6 juta orang umroh. Dan untuk haji 200.000 orang. Tapi menurut data pemerintah Arab Saudi itu 2,5 juta orang. Jamaah haji 200, berarti sekitar lebih dari 2,7 juta orang setiap tahun itu berangkat ke Saudi Arabia. Nah, secara ekonomi itu potensi yang besar, artinya itu ada kepentingan multiplier effect bagi Indonesia supaya kemudian punya manfaat ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia, itu secara pragmatis. Kemudian kedua, ada jumlah warga negara yang terlibat dalam kegiatan itu dalam jumlah yang sangat besar. Dan mereka ini setiap tahun berangkat ke luar negeri, 2,7 juta orang itu. Dan itu harus dilindungi secara khusus, secara terfokus. Sehingga perlindungan mereka akan menjadi lebih baik. Nah, ini alasan pragmatisnya. Nah, kemudian alasan pragmatis berikutnya adalah alasan diplomasi. Diplomasi internasional. Mas Said, kita ini adalah negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia. Tapi kemudian dari sisi sistem politik kita menganut demokrasi. Nah, ini bisa menjadi pesan yang kuat bagi dunia luar bahwasannya wajah Islam Indonesia itu adalah wajah Islam yang berbeda. Kenapa? Karena kita menganut demokrasi, bahkan kita menempatkan demokrasi Pancasila sebagai sistem dan landasan kita hidup sebagai bangsa dan negara. Nah, ini ada uniqueness-nya. Wajah Islam Indonesia itu berbeda. Maka sebagai alat diplomasi, Kementerian Haji dan Umroh sebagai alat diplomasi, wajah Islam Indonesia seperti apa, itu jadi penting. Alasan kedua itu alasan historis. Bagi Presiden, haji itu bukan hanya terkait dengan ibadah ritual, tapi dia simbolisasi nasional, dia juga simbolisasi kerakyatan, dan simbolisasi perlawanan terhadap kolonialisme. Jadi dulu Mas Said, bapak-bapak bangsa kita di generasi awal itu adalah para haji-haji. Jadi Khos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto itu berangkat ke Tanah Suci, kemudian pulang ke Indonesia, disematkan gelar haji oleh Belanda. Kan dulu Belanda yang menyematkan gelar haji. Itu justru kemudian nasionalismenya semakin bangkit. Indonesia belum ada pada saat itu, tapi Pak Khos Cokro Aminoto melakukan perlawanan terhadap kolonialisme melalui Syarikat Islam pada saat itu.
Nah, semangat haji-haji inilah yang harus kemudian dilestarikan, dipupuk. Jadi Pak Prabowo, Presiden menginginkan haji itu sebagai salah satu simbol kebangkitan nasionalisme, sebagai simbol kebangkitan rakyat, sebagai simbol kebangkitan pembangunan Indonesia yang lebih maju. Benar, 8 September kemarin Anda dilantik menjadi Wakil Menteri Iya. Haji dan Umroh. Tugas pertama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan apa kalau kita berbicara skala prioritas yang dikerjakan dalam waktu dekat apa saja, Bang Daniel? Pertama kita ingin pastikan penyelenggaraan haji itu aman dan nyaman, itu dulu. Jadi penyelenggaraan mulai dari berangkat sampai dengan kembali lagi itu aman dan nyaman. Jamaah haji kita mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang mereka bayar. Ya. Nah, oleh sebab itulah fokus Presiden Prabowo berulang kali menyebutkan, saya sudah lapor ke beliau, Pak, ada fakta kartel haji di pengelolaan haji selama ini. Nah, Presiden memerintahkan Anda sapu saja, Anda bereskan. Makanya kemudian fokus kami juga salah satunya melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek rente dan korupsi di berhajian. Dan praktek itu nyata dan ada selama ini. Misalnya ya Mas Said, ini kami dalam proses pengadaan hari ini. Pengadaan syarikah di Saudi Arabia. Nah, beberapa syarikah itu kok mengaku bahwasannya mereka ada pungli, ada macam-macam. Makanya kami putuskan proses pengadaan persiapan haji itu harus clean and clear. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi. Karena dengan cara begitu kami bisa memotong ongkos naik haji. Karena setelah kami telusuri mulai dari proses keberangkatan sampai dengan kembali lagi, mulai dari data, mulai dari pengadaan di dalam negeri, catering dalam negeri, dan macam-macamnya, pengadaan luar negeri, itu pasti selalu ada kebocoran. Dan rata-rata kebocorannya 20 sampai dengan 30%. Nah, itu yang kemudian ingin dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Presiden. Makanya hari ini Gus Irfan, saya itu berkomitmen ingin membersihkan praktek-praktek ini. Kita ingin memastikan hak-hak jamaah itu sepenuhnya mereka peroleh. Baik, kita harapkan semua lancar, Bang Daniel. Ya. Amin. Bang Olain, terima kasih banyak sudah. Terima kasih, Mas Said. Terima kasih. Terima kasih, pemirsa. Itu tadi perbincangan kita. Ada banyak sekali informasi dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Saya Said Mansur atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.